Di balik kulit cantik yang sesungguhnya, ada Diva Beauty Drink. Dengan kolagen aktif, elastin, dan vitamin E, mengembalikan cantik mudamu. 2 botol Diva sehari. Dipersembahkan oleh kita sudah punya fotonya. Kalau ada yang melakukan, pasti ada yang menyuruh, betul nggak? Harapan orang-orang yang telah berupaya untuk menghentikan langkah-langkah pemberantasan korupsi, saya ingin menunjukkan bahwa harapan orang-orang itu akan sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kondisi? Alhamdulillah sehat, baik. Sudah memang merasa jauh lebih baik? Ya, saya selalu merasa begitu. Apapun yang terjadi, saya tetap merasa bahwa diri saya baik-baik saja, enak, dan luar biasa. Sedangkan memang kondisi mata saya memang sedang dalam proses pengobatan, terutama mata kiri saya yang tentu pengobatannya perlu proses yang lebih panjang dan barangkali walaupun tidak saya harapkan ada operasi yang mesti harus dilalui. Yang kanan saya bisa melihat, contohnya Mbak Najwa di sana saya bisa lihat cuman berkabut. Berkabut. Untuk yang mata kiri rasanya saya kalau melihat seperti melihat bayangan. Jadi penyerangan air keras yang saya alami mengakibatkan 95% kulit kornea atau barangkali sampai 97% itu terbakar. Di kedua mata? Di mata kiri. Untuk mata kanan sekitar 60%. Jadi penyembuhan mata kanan jauh lebih cepat. Dan ternyata mata kiri saya juga efeknya sampai ke dalam dan itu membuat beberapa bagian dari mata itu mati. Apa persisnya yang Abang ingat dari peristiwa subuh itu, Bang? Pada pagi itu memang saya sedang pulang dari masjid setelah sholat subuh. Kemudian ketika saya berjalan, seperti beberapa waktu sebelumnya saya merasa diikuti. Ada motor dari arah belakang saya. Beberapa hari sebelumnya atau beberapa waktu sebelumnya, setiap ada motor yang di belakang saya selalu waspada. Tapi hari itu, alhamdulillah mungkin saya sedang berpikir positif dan kemudian saya biarkan. Ternyata dia kemudian menyiramkan cairan ke mata saya. Cairan yang disiramkan itu kemudian dalam 1-2 detik saya rasakan panas seperti terbakar. Jadi kemudian langsung... Dan saya siram air dengan sebanyak-banyaknya dan itulah yang membuat alhamdulillah kalau Mbak lihat mata saya sudah bisa punya peluang untuk melihat kembali dan kulit di muka saya alhamdulillah sudah kembali. Sempat melihat tidak pelaku? Saya tidak melihat karena serangan itu dilakukan rasanya memilih tempat yang gelap ya. Yang kedua dia serang dari arah belakang. Itu kejadian bukan tiba-tiba. Kejadian itu diawali dengan pengintaian. Dengan upaya percobaan mendekati saya beberapa kali. Karena pelaku yang sama pun saya dapat informasi dari tetangga-tetangga saya itu sudah mengintai dari 2-3 hari sebelumnya, ada di sekitar tempat saya tinggal pada saat selesai atau setelah waktu sholat subuh. Dari hal itu saya meyakini bahwa ini bukan tindakan spontan, ini tindakan yang direncanakan. Sebelumnya juga saya juga sudah diberitahu oleh seorang petinggi Polri bahwa saya akan diserang. Saya disampaikan demikian. Kapan itu Bang? Sebulan sebelumnya kurang lebih. Saya akan diserang dan kemudian saya perlu melakukan penjagaan dan lain-lain di rumah. Dan kemudian saya mendapat banyak informasi dari internal Polri bahwa ada beberapa orang-orang di Polri yang ikut dalam pemantauan
terhadap diri saya. Itu yang terjadi. Dengan tujuan apa? Untuk mengamankan atau sebaliknya? Ada dua kelompok rasanya yang saya dapat informasi. Ada yang berupaya mengamankan, ada yang berupaya melakukan mencari-cari kesalahan. Bahasanya begitu yang dibilang. Cuman rasanya kok saya berpikir jangan-jangan lebih dari itu. Ini kelompok aktif Polri? Ya, itulah makanya saya bilang kepada beberapa petinggi Polri yang menyampaikan sempat bertemu dengan saya bilang ini ada keterlibatan oknum Polri. Sekarang setelah lewat 3 bulan, saya melihat bahwa rasanya Polri tidak berani mengungkap perkara ini. Saya bisa saja menerka atau menduga alasan-alasannya, tetapi rasanya tidak patut kalau saya sampaikan itu di forum publik ya. Rasanya, tapi saya cukup bisa menduga bahwa Polri tidak akan berani mengungkap. Anda memiliki fakta-fakta yang bisa menguatkan apa yang sudah Anda sampaikan, bahwa ada keterlibatan oknum kepolisian dalam teror yang menimpa Anda, tidak hanya penyerangan air keras, namun teror-teror sebelumnya. Apa fakta-fakta itu, Bang? Sebetulnya teror-teror ini bukan pertama kali terjadi. Sudah banyak teror-teror yang serupa yang tidak terpublikasi dengan baik. Kenapa saya perlu menyampaikan ini? Karena masalah ini tidak boleh terus-menerus dibiarkan dan tidak boleh terus-menerus ditutupi. Mbak Najwa coba bayangkan seorang aparatur yang bekerja untuk kepentingan negara dan kemudian diteror, dilukai, diserang, barangkali dipermalukan dalam beberapa orang dan kemudian negara membiarkan. Itu suatu hal yang luar biasa. Memang begini Mbak Najwa, ada beberapa teror yang dilakukan oleh orang-orangnya itu aja sebetulnya. Sebetulnya kalau petinggi Polri memandang untuk memperbaiki, lebih baik karena orangnya itu juga. Itu yang membuat rusak Polri malah. Apabila itu mau diperbaiki, banyak kok bukti-buktinya di KPK. Ada beberapa kemudian melakukan teror, baik itu melalui telepon, teror-teror lain-lainnya. Saya mau tunjukkan ini. Saya pernah mendapat surat, tapi ini surat saya tunjukkan ke Mbak Najwa, tidak untuk saya perlihatkan ke publik karena ada nama-nama penyidik. Saya perlihatkan, contoh, saya mendapatkan surat kertas yang tulisannya adalah nama-nama penyidik, disebutkan identitas, disebutkan alamat, rute pulangnya dan lain-lain. Dan ini diberikan oleh seorang perwira Polri kepada seseorang untuk dilakukan eksekutor. Ayo sama-sama kita lihat apakah dalam waktu ke depan akan diungkap. Karena saya bilang ini tidak berani, kita lihat. Saya yakin sekali tidak akan diungkap. Dipersembahkan oleh